para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah banyak membicarakan berkaitan dengan tema bila guru salah. Bila guru bersalah. Di sini saya ingin sebutkan bahwasanya cara menuntut ilmu itu banyak, ya, bukan hanya belajar dari seorang guru, tidak. Makanya Al-Imam Syafi'i tadi melanjutkan di antara syarat menuntut ilmu itu adalah tuli zaman, ya, waktunya lama. Jadi ilmu tidak akan bisa diperoleh dengan waktu yang singkat, tapi ilmu itu diperoleh dengan waktu yang lama. Maka bila kita lihat dari jenjang-jenjang pendidikan yang kita tempuh sendiri, maka ada level sampai level S3, ya. Kemudian level profesor, ya. Dan setelah level profesor sekalipun, ya, kita tidak kemudian berhenti menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini dalam Islam adalah madal hayah, sepanjang hidup, ya. Selagi kita masih hidup, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Para pemirsa HTV Allah muliakan, ada hal yang menarik dari Al-Imam Syafi'i, ya, yang disebutkan dalam kitab Adab Syafi'i, bahwa beliau memiliki guru yang begitu banyak. Di antara guru beliau adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i mengatakan bahwa beliau sangat menghormati guru beliau, sehingga dalam majelis ilmu beliau tidak mengkritik guru beliau itu. Tapi setelah guru beliau itu meninggalkan majelis, maka beliau pun kemudian berdiskusi dengan murid-murid dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sampai ke tingkat mendebat murid-murid dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini sesuatu yang positif untuk kita ikuti, bahwa salah satu dari cara kita mendapatkan ilmu yaitu dengan cara kita berdiskusi, dengan cara kita berdebat. Bila kita lihat dalam kitab Ta'alimul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, tulisan dari Al-Imam Az-Zarnuji, di sini disebutkan wa faidatul mutarahati wal munadharati aqwa min faidati mujarrad tikrar li'anna fihi tikraran wa ziyadatan. Dan kegunaan dari diskusi atau debat itu lebih kuat daripada kegunaan sekedar mengulang pelajaran. Jadi kita tidak cukup dengan sekedar mengulang pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, karena kegunaan dari diskusi lebih banyak daripada mengulang pelajaran. Kenapa diskusi itu lebih banyak kegunaannya? Li'anna fihi tikraran wa ziyadatan. Karena dalam diskusi tersebut ada pengulangan dan ada tambahan ilmu. Nah, jadi dalam diskusi itu kita bisa menyampaikan pendapat-pendapat, bisa mengulang pelajaran yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita saat diskusi dengan teman-teman kita. Di samping itu kita dapat tambahan dari teman kita yang berdiskusi dengan kita. Nah, jadi kita jangan menutup diri dari metode-metode belajar yang lain selain dari mengulang pelajaran, ya. Selain kita belajar dari seorang guru, ya, maka metode berikutnya adalah dengan diskusi dengan teman-teman kita sesama pelajar, ya. Sudah pasti apabila kita menemukan kesalahan-kesalahan guru dalam majelis ilmu, kita tidak akan memberitahunya secara langsung, ya. Memberitahukan secara langsung dengan bahasa yang frontal dan seterusnya, karena itu dapat menghilangkan kehormatan guru. Nah, tapi kita akan berusaha untuk membetulkannya pada saat sudah tidak ada lagi murid-murid yang lain, tidak ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang bermajelis dengan guru kita itu. Kita datang menemui guru kita langsung, lalu kita beritahu bahwa guru yang guru sampaikan tadi ada kekeliruan sedikit guru, yaitu hadisnya sebenarnya bunyinya begini guru, dan seterusnya. Jadi saat berdualah dengan guru, ya, dan seterusnya. Nah, ini adab dari Al-Imam Syafi'i yang disebutkan dalam Adab Syafi'i, ya, bahwa beliau saat berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yaitu murid seniornya Abu Hanifah, bersama dengan murid-murid beliau yang lain, ya, murid-murid dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang lain, beliau tidak pernah mengkritik gurunya itu secara langsung, ya. Beliau tidak mengkritik gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau sangat menghormati gurunya. Tapi ketika beliau tidak lagi bersama gurunya, ya, gurunya sudah keluar dari majelis, maka beliau kemudian mendebat
teman-temannya yang menerima pelajaran dari guru tadi. Jadi ini boleh dibaca. Kita ada Syafi'i, ada ungkapan al-Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Itu kata beliau rahimahullah, anfaqtu ala kutubi Muhammad bin Hasan sittina dinara thumma tadabbartuha fawada'tu ila janbi kulli mas'alatin hadithan ya'ni raddan alaih. Saya menggunakan uang sejumlah 60 dinar untuk membeli buku-buku Muhammad bin Hasan. Kemudian aku mempelajarinya. Jadi coba kita bayangkan. Kita punya buku tulisan guru kita misalnya. Ada kitab-kitab tulisan beliau. Lalu kita kemudian membeli kitab itu. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i. Lalu apa langkah berikutnya? Ya, yaitu mempelajarinya. Al-Imam Syafi'i setelah beliau membeli buku tulisan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yaitu guru beliau sendiri, seharga 60 dinar. Kata beliau, "Tsumma tadabbartuha." Lalu saya mempelajarinya. "Fawada'tu ila janbi kulli mas'alatin haditha." Dan saya letakkan sebuah hadis pada tiap-tiap masalah. Maksud tiap-tiap masalah apa? Tiap-tiap pembahasan, ya. Tiap-tiap pembahasan dalam kitab itu ada disebut dengan pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan 3, pembahasan 4, pembahasan 5 dan seterusnya. Nah, setiap pembahasan itu Imam Syafi'i menyebutkan hadis, meletakkan hadis. Buat apa beliau meletakkan hadis? Raddan alaih, untuk membantah pendapat gurunya. Jadi kalau di hadapan gurunya dia tidak akan pernah bisa mengkritik secara langsung, karena bisa merusak reputasi guru, merusak kehormatan guru dan seterusnya. Tapi saat tidak bersama lagi guru, bersama dengan murid-murid guru, maka beliau kemudian berdebat, ya. Nah, bahkan sebelum berdebat itu beliau sudah pelajari kitab-kitab tulisan gurunya itu dengan luar biasa. Beliau malah membelinya dengan 60 dinar, ya. Sekian banyak kitab tersebut. Beliau mentadaburinya. Ini bahasa beliau, tadabbartuha. Saya mempelajarinya, saya mendalaminya, saya mentadaburinya, dan saya letakkan setiap masalah pada kitab tersebut satu hadis. Hadis ini untuk menolak masalah ini, hadis ini untuk menolak masalah ini, hadis ini dan seterusnya. Faham saja kan? Inilah sifat ilmiah, sikap ilmiah, ya. Jadi kita menemukan kesalahan guru tidak kemudian membuat kita membela guru kita mati-matian. Padahal guru kita salah, ya. Tapi kita tidak rela guru kita salah, sehingga kita membelanya mati-matian. Ini hal yang sesungguhnya tidak bagus untuk kita teladani kalau ada model membela guru mati-matian meskipun gurunya salah. Para pemirsa TV Allah muliakan, ada penjelasan yang lain dari Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'alimul Muta'allim, Tariqat Ta'allum. Beliau katakan di sini bahwa hendaklah kita dalam menuntut ilmu itu mengambil ilmu dari semua waktu dan semua keadaan, dari semua orang. Secara khusus ini faedah, ya. Bahasa beliau di sini adalah faedah. Wa yakunu mustafidan fi jami'il awqat wal ahwal min jami'il ashkhas. Dan hendaklah kita mengambil manfaat, ya, mengambil faedah pada semua waktu dan keadaan dari semua orang. Nah, jadi kita kemudian tidak membeda-bedakan. Saya, kalau orang ini yang bicara saya mau dengar. Kalau orang itu yang bicara saya tak mau dengar. Tidak seperti itu. Ya, kita mengambil faedah itu bisa dari manapun. Hikmah itu bisa datang dari manapun. Ya, jadi kita tidak akan pernah bisa menjadi orang-orang yang menutup diri dari informasi dari orang lain. Karena hikmah itu dalam sebuah ungkapan disebutkan al-hikmatu dhallatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Hikmah itu adalah benda yang hilang dari seorang mukmin. Maka dimanapun ia menemukan hikmah itu, maka hendaklah dia patut mengambilnya. Wa qila khudh ma safa wa da' ma kadara. Dan ada juga penjelasan yang menyebutkan bahwasanya ambillah yang jernih, yang murni, yang bening, dan tinggalkanlah yang keruh. Nah, jadi informasi bisa kita ambil dari manapun, dari sumber manapun, ya, dari semua orang bisa saja kita mengambil informasi darinya. Tentu saja dengan memilah dan memilih. Ambil informasi yang jernih, yang bening, ya. Informasi yang akurat, ya. Tidak sekedar ikut-ikutan, ya. Dan tinggalkan informasi-informasi yang belum jelas.
Jadi Rasulullah Muhammad SAW juga menyebutkan, kafa bil mar'i kadiban ayuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang disebut berdusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Para pemirsa yang Allah muliakan, di sini dalam penjelasan berikutnya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah juga menjelaskan apa rahasia ulama-ulama dahulu mendapatkan ilmu yang banyak. Di sini beliau nyatakan ungkapan dari Abu Yusuf, ya. Kata Abu Yusuf, ketika pernah seseorang bertanya kepada beliau, bagaimana cara mendapatkan ilmu? Bima adraktal ilma, dengan cara apa engkau memperoleh ilmu, wahai Abu Yusuf? Kata Al-Imam Abu Yusuf ini adalah murid dari Imam Abu Hanifah juga, ya. Jadi murid senior dari Imam Abu Hanifah itu ada dua. Yang pertama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, yang menjadi gurunya Imam Syafi'i tadi, dan kedua adalah Abu Yusuf. Nah, ada seorang bertanya kepada Imam Abu Yusuf, bima adraktal ilma, dengan cara apa engkau mendapatkan ilmu? Kata Imam Abu Yusuf, mastankaftu minal istifadah wa ma bakhiltu minal ifadah. Ya, saya tidak pernah malu untuk mengambil ilmu dari manapun, ya. Dan saya tidak pernah bakhil, ya, tidak pernah kikir dalam menyampaikan ilmu. Jadi tidak malu menerima ilmu dari siapapun, dari semua orang malah, tapi kita juga tidak kikir dalam menyampaikan ilmu. Demikian para pemirsa yang bisa disampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.